Pemirsa, seminggu terakhir berita-berita soal royalti musik kembali menyedot perhatian publik. Kali ini dipicu pengusaha restoran Waralaba yang ditetapkan menjadi tersangka karena tidak membayar royalti musik yang diputar di restorannya sejak tahun 2022. Fakta ini langsung membuat para pengusaha kafe dan restoran lainnya panik. Saking paniknya, mereka mengganti lagu-lagu komersial yang biasa mereka putar dengan suara kicauan burung, suara air, atau suara alam demi menghindari royalti musik. Tapi cara ini pun ternyata tak bisa mengakali kewajiban membayar royalti. Lembaga yang bertugas mengumpulkan royalti musik, LMKN, menegaskan suara burung dan sejenisnya sekalipun tetap kena royalti. Menurut keputusan Menkumham tahun 2016, tarif royalti untuk usaha kafe dan restoran sebesar Rp120.000 per kursi per tahun. Menanggapi keresahan para pelaku usaha ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta Kementerian Hukum untuk membuat aturan yang tidak menyulitkan. Menteri Kebudayaan juga ikut menyoroti permasalahan royalti musik ini. Fadlizon berjanji akan merumuskan aturan yang adil bagi para pemilik usaha dan para musisi serta pencipta lagu. Akankah persoalan royalti musik ini menemui titik terang? Inilah kontroversi selengkapnya. Berisik royalti musik bersama saya, Zilvia Iskandar. Pemutaran dari layanan digital service provider seperti yang sedang saat ini digunakan itu saya memohon tolong membaca disclaimer-nya bahwa memang aplikasi-aplikasi itu tidak boleh digunakan untuk keperluan komersial. Setelah penggunaannya pribadi lalu digunakan di dalam proses usaha, ini kita perlu tambahkan license-nya yang kita sebut dengan public performing license yang memang di tata kelolanya diamanatkan kepada LMKN. DPR RI juga mencermati dunia promosikan yang beberapa saat ini ada dinamika, dan kami sudah minta Kementerian Hukum yang kemudian juga membawai LMK untuk juga kemudian membuat aturan yang tidak menyulitkan sambil menunggu revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang direvisi oleh DPR. Sudah ada 5 narasumber yang akan membahas topik kita pada malam hari ini. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya ada anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Once Mekel. Selamat malam, Bang Once. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Kemudian juga ada Wakil Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN, Bapak Bernard Nainggolan. Pak Bernard, selamat malam. Selamat malam, Bu. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada anggota Komisi 13 DPR RI fraksi PKS, Bang Yanwar Arif Wibowo. Bang Yanwar, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian di sebelah kiri saya adalah Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Bapak Sutrisno Iwantono. Pak Iwan, selamat malam. Malam. Kemudian juga kita kedatangan pengurus aksi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia sekaligus pencipta lagu, Mas Bembi Nur. Mas Bembi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih semuanya sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Kita bahas yang sedang ramai-ramainya dimulai dari Pak Bernard. Pak Bernard, kita tahu semua ini muncul karena ada pengusaha restoran yang tiba-tiba harus dipidana. Kemudian pengusaha kafe dan restoran yang tiba-tiba mengganti lagu-lagu komersial menjadi suara-suara burung. Dan akhirnya semua pertanyaan tertuju kepada LMKN. Kenapa harus sampai seperti ini, Pak? Kenapa harus ada sampai ditetapkan jadi tersangka? Baik. Teman-teman sekalian di studio, saya kira nggak begitu-begitu amat ya masalah persoalan burung ini ya. Undang-undang kita sebenarnya sangat teliti melihat keseimbangan dari para pencipta, penyanyi, dan juga pengguna, termasuk PHRI dari Pak Sutrisno. Jadi niat kita adalah bagaimana para pencipta ini terlindungi, dan semakin kreatif untuk mencipta lagu, dan penyanyi juga saya kira harus mendapat jaminan bahwa dia semakin kreatif dalam menyanyikan lagu-lagu. Sebab antara lagu dan pencipta dan penyanyi itu
adalah hubungan yang mestinya tidak dipertentangkan satu dengan yang lain. Mereka itu saling mengisi. Apalah arti sebuah lagu kalau disimpan di dalam laci begitu, itu harus ditampilkan. Seperti Bung Once ini ya, itu kemudian menambah nilai lagu dari sebuah lagu yang diciptakan oleh seseorang. Jadi itu tidak boleh dipertentangkan. Dan kemudian teman-teman pengguna komersial saya kira nggak perlu takut. Sebab ini adalah persoalan sebatas pengguna komersial. Jadi sangat jelas bagi kita siapa yang menjadi pengguna komersial itu, gitu ya. Ya kalau merasa itu tidak ada nilai tambah dari penggunaan lagu atau musik, yang tidak usah dipakai juga kan nggak apa-apa. Tapi ketika dia menambah ada nilai tambah dari penggunaan nilai komersial itu, kenapa tidak begitu ya? Bayarlah begitu ya. Tidak besar-besar amat juga kok. Tidak perlu takut ya. Iya, nggak perlu takut sampai kita persoalkan burung begitu kan. Sampai pakai suara burung itu Suara Pak Bernard. burung. Jadi maksudnya itu kira-kira Suara burung juga kena royalti, itu benar ya Pak Bernard? bukan soal burungnya, dibayar ke siapa kan itu kan. Iya, pada tanya tuh, Pak. Persoalannya itu artinya nggak usah takut. Jadi kalau burungnya digantung begitu, memang ada royalti kan enggak? Itu kan burung asli Pak. Kalau suara burung yang diputar dari platform itu juga kena royalti. Suara burung itu kan akan di-create, difiksasi menjadi sebuah karya seni dong. Apakah direkam, apakah itu kan ada tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan sehingga itu menjadi karya. Intinya ada penciptanya, Ada dong, ada yang buat. ada dong yang Makanya tetap membuat. harus bayar royalti. Royalti dong. Oke, kan baik. itu. Jadi bukan soal burungnya, bukan gitu loh. Itu jelas ya Bung Oce ya. Ada lagi yang bertanya Pak, kalau begitu bayarnya ke siapa? Penciptanya kan kadang suka nggak ketahuan siapa. Oh kalau itu kita cari. Sekarang persoalan ada pencipta, masih ada orangnya, ada ahli warisnya, begitu kan? Jadi memang pencipta itu kan sebenarnya itulah tujuan dari undang-undang kita, supaya ahli waris juga terlindungi, tidak hanya pencipta, ada batas waktunya juga. Bakal dicari siapa pencipta suara Ada burung dong. itu ya Pak? Tapi ditelusuri repot sekali kalau Pak. pengguna restoran itu mencari siapa penciptanya dan siapa ahli warisnya, capek dong. Clearing house-nya ada di LMKN Serahkan atau di kepada LMK LMKN. dong. Oke. Jadi kemunduran kalau kita mengatakan, oh saya harus menagih dari seseorang. Ada LMKN yang bisa menjadi sebuah sistem pemungutan royalti dan distribusi yang fair. Oke, sebagai wadah ya. Yes. Yang fair tadi kata Pak Bernard. Nanti saya akan dong. tanya kepada pihak-pihak yang lain Iya. apakah setuju dengan itu. Tapi saya akan putarkan dulu rekan-rekan semua di sini. Sebetulnya aturannya itu seperti apa? Sudah banyak aturan yang mungkin masih belum banyak yang mengetahui bahwa aturan soal royalti kepada siapa kita membayar itu sudah diatur. Ada peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018, maksud saya 2014 tentang hak cipta. Kemudian juga diturunkan lagi di peraturan hukum Menteri Hukum dan HAM itu tahun 2016 tentang pengesahan tarif royalti, dan selanjutnya ada PP lagi nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Pertanyaan saya kepada Pak Iwan sebetulnya kan aturannya sudah jelas. Memang ada 14 ya pelaku usaha yang harus membayar royalti kepada LMKN. Tapi kenapa sampai ketakutan menghindari royalti, pakai suara burung, suara air dan sebagainya Pak? Apa yang terjadi kepada para pengusaha restoran dan kafe? Apakah karena memang mau menghindar dari bayar royalti? Itu kan fakta ya. Faktanya sekarang orang ketakutan, mau dibilang apa, itu kan fakta. Kenapa begitu? Karena ada peristiwa di Bali itu kan. Ya, sebenarnya kita ini ya pelaku usaha itu jangan dibilang PHRI atau hotel restoran karena banyak sekali yang punya kewajiban untuk membayar ini. Nah, masalahnya kan tiba-tiba ini ada kejutan-kejutan semacam itu, ya kan? Yang tadinya kita tersangkakan ya Pak? Iya, bertahun-tahun ini nggak ada masalah gitu kan? Kita itu sangat menghargai kepada para pencipta lagu, para musisi gitu. Dan kita ingin juga mereka itu juga bisa sejahtera, bisa bangga dengan itunya gitu. Nah, hanya saja memang kita memerlukan transparansi. Bagaimana sebenarnya proses itu bisa sampai ke sana. Ini kan disebut komersil ya. Kalau komersil itu kan berarti ada transaksi jual beli kan gitu gampangnya. Di sana yang menciptakan saya beli. Tapi saya harus ada kepastian dong bahwa yang saya bayarkan ini sampai. Gitu kan. Selama ini kurang transparan Pak Iwan?
Saya melihatnya begitu karena yang datang ke kita nggak menjelaskan ini lagunya siapa, LMK kamu anggotanya siapa, kan ada kewajiban itu. Si anggota ini harus kasih surat kuasa kepada LMK untuk nagih. Nah, lagunya yang mana? Ya kan sekarang ada sistem informasi lagu ya. Itu kan sebenarnya menurut PP tahun 2021 kan selama 2 tahun harus ada. Ini sudah tahun berapa? Sampai sekarang nggak ada. Lah kita nggak tahu ini lagu siapa misalnya kan. Kita putar lagunya Gundul-Gundul Pacul misalnya. Ya kan? Atau Ilir-Ilir gitu kan. Itu lagunya siapa? Siapa yang punya ini? Ya kan? Yang punya Sunan Kalijogo. Nah itu sih di mana ahli waris Cawang itu? Kita juga nggak tahu ceritanya. Tadi kan Pak Berat bilang nggak usah pusing kalau yang itu urusan LMKM. Ya tapi bagaimana LKM membuktikan bahwa itu sampai kepada mereka? Kalau datang ke kita, dia nggak bisa menunjukkan mana yang Anda tagih. Saya seharian muter lagunya Bang Once misalnya atau Bang Benny ya. Bang Benny, saya puter nih. 1 hari penuh puter dia punya. Oke. Besok puter dia juga. Sebulan muter dia. Mestinya saya bayarkan ke beliau kan yang punya berhak. Ya. Ini ada nggak kepastian bahwa yang kita keluarkan uangnya itu sampai benar-benar sampai ke penciptanya. Iya. Tidak transparan selama ini? Ya, kita nggak tahu, dan sosialisasinya juga banyak yang nggak ngerti. Ini fakta loh. Saya bukan mau nyalakan, bisa aja undang-undang sekali diundangkan orang harus tahu. Oke. Tapi faktanya kan orang nggak tahu nih. Baik. Terus terang ya Pak ya, ini maaf nih. Pak Trisno begini. Dan saya terusin dulu ya, mohon maaf ya. Ini yang punya kewajiban ini bukan hanya hotel dan restoran, semua ini ada. Tukang nanti sopir angkot pun kalau muter lagu juga kena, warung Tegal juga kena. Enggak, itu yang membuat kita menjadi persoalan ketakutan orang yang begini bahasa ini. LMKN itu jelas dengan peraturan PP 556 itu. Boleh diputarkan lagi peraturannya? 56 itu sangat jelas Pak. Jadi persoalannya Pak Trisno bukan soal alasan saya tidak transparan, jadi tidak dibayar gitu. Saya tidak mau membayar karena saya nggak tahu dibagi atau tidak. Semua itu pencipta lagu di Indonesia sekarang itu sudah hampir seluruhnya masuk ke LMK, memberikan kuasa ke LMK untuk menagih ke. Jadi tidak. Maksudnya bukan urusan pengusaha untuk tahu itu dibayar atau tidak. Saya pikir memang kan sudah diserahkan. Serahkan, penuhi dan kewajibannya. Itu sistemnya, ada lisensinya. Percayakan kepada juga. LMK. Yes. Oke. Mumpung di sini Pak Benat, mohon saya potong. Mumpung di sini ada pencipta lagunya. Karena tadi di sini PHRI mengatakan kita tidak tahu sampai atau tidak kepada seharusnya menerima hak. Coba Mas Bembi, sampai tidak itu semua, bagaimana transparansinya selama ini? Ya sebenarnya kalau kita berangkat dulu, kita lihat dari di luar negeri dulu ya. Persoalan seperti ini kayaknya nggak kedengaran di luar negeri ya, karena mereka semua pengguna-pengguna restoran, kafe dan lain-lain semua sepertinya taat membayar gitu ya. Tapi saya bisa merasakan keresahan dari Pak Trisno ya mengenai tidak transparanan. Jadi memang dengan keterbatasan sistem LMKN pada saat ini, ya mohon maaf, laporan royalti yang sampai ke saya memang dengan keterbatasan sekali lagi, dengan keterbatasan sistem yang ada sekarang ini, laporan royalti yang sampai ke saya dari LMK saya itu kurang transparan dan kurang lengkap. Saya bahasanya bukan tidak transparan, tapi kurang transparan. Kenapa kurang transparan? Pertama, ini saya buka dari laporan royalti tahun 2024 sama 2025 ya. Ini ada perbedaan nih sama yang 2024 ke bawah. 2024 sama 2025 ini mulai ada klaster restoran. Tapi saya tidak tahu tuh restorannya apa. Restorannya apa, lokasinya di mana, bayarnya berapa, ya kan? Jadi nama restorannya tuh nggak ada gitu. Jadi saya nggak tahu nih restoran-restoran siapa, apa aja yang udah bayar gitu kan. Seharusnya kan itu dilaporkan gitu. Seharusnya dilaporkan nama restorannya apa yang udah bayar, terus kemudian jumlah kursinya berapa, ya kan, lengkap kan gitu. Terus kemudian tapi di 2025 ini sudah ada perkembangan, walaupun nama restorannya belum ada ya. Waktu 2024 ke bawah, bahkan tidak ada klaster kafe dan resto, Mbak. Bahkan. Cuman klaster general aja. Jadi saya udah nggak tahu lagi tuh, yang mana yang restoran. Dari siapa? Restorannya aja nggak ada. Jadi cuma ada nominalnya saja, Mas Bembi. Kalau sekarang udah ada restoran tapi nggak ada namanya. Jadi restoran tuh kayak udah langsung rekap kayaknya, udah berapa banyak restoran. Dari restoran berapa gitu. Jadi saya nggak tahu tuh restoran mana aja yang udah bayar gitu.
Ini saya yakin pencipta-pencipta lain yang kemudian membaca laporan royalti juga bertanya-tanya. Sebenarnya nih si Indonesia Raya ini kan banyak restoran kan, gitu. Yang mana aja yang udah bayar gitu kan. Nah terus kemudian saya bilang kenapa kurang lengkap? Karena kan di sini masih pakai blanket license ya. Nah blanket license ini katalog lagu saya itu kan harusnya kan diliputi semua sama blanket license itu kan. Di WAMI, kalau saya LMK saya WAMI. Nah saya lihat laporan royalti saya di WAMI itu. Katalog lagu saya nggak lengkap. Gitu. Jadi misalnya nih restoran ini, terus lagu saya apa aja, itu harusnya kan meliputi seluruh katalog lagu saya di WAMI. Yang namanya blanket kan. Tapi itu tidak juga gitu. Sehingga memang kurang lengkap dan kurang transparan ini menjadi PR Pak untuk LMKN. Oke, kurang lengkap, kurang transparan, nanti boleh ditanggapi, termasuk kita ingin mendengar dari wakil rakyat kita melihat persoalan ini seperti apa. Masih ada Bang Once dan juga Bang Yanuar di sini. Sesaat lagi pemirsa. Baik, pemirsa, sebelum ditanggapi oleh LMKN soal kurang transparan dan kurang lengkapnya laporan royalti selama ini yang diterima oleh pencipta lagu, saya ingin tanya dulu kepada wakil rakyat di sini. Ada anggota Komisi 10 dan juga Komisi 13 dari Komisi 10 yang merupakan mitra dari Menteri Kebudayaan. Menteri Kebudayaannya sudah angkat bicara, Bang Once. Kita akan coba carikan aturan yang tidak menyulitkan semua pihak. Tapi kalau dari Bang Once sendiri sebagai musisi juga, wakil rakyat juga melihat persoalan yang akhirnya sekarang masuk ke ranah pelaku industri, kafe, sampai restoran yang takut memutar lagu karena takut ditagih royalti sama LMKN. Bagaimana Bang Once melihatnya? Saya melihat sebagai musisi dan juga sekaligus mungkin saya sebagai sebagai anggota DPR, ini akan menyulitkan kita semua. Jika interaksi antara anggota masyarakat ini tidak dibenerin, tidak dibetulin ya, lewat sistem mekanisme yang baik, ini pertama akan merusak interaksi kebudayaan kita sendiri. Padahal kita tahu sebetulnya kalau kita paham aturan-aturan yang mendasarinya bahwa masyarakat punya hak atas ekspresi seni. Itu betul. Di tempat-tempat ini mereka boleh memutarkan itu dalam batasan harus ada insentif, harus ada aliran royalti ke yang berhak, pencipta, pelaku pertunjukan, ya, pemilik master dan sebagainya. Kalau saya sih begini aja, saya melihat harus ada sinergi antara kementerian-kementerian yang terkait. Saya dari Komisi 10 sebetulnya lebih banyak berhubungan tentu seperti yang disebutkan dengan Kementerian Kebudayaan. Yeah. Jadi seni atau musik dalam hal ini kita lihat dari sisi ekspresi kebudayaan kita. Makanya tadi saya katakan dari sisi ini kita penting untuk melihat ini sebagai upaya untuk perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan. Tapi sisi komersilnya ini, sisi ekonomiknya ini harus kita bicarakan dengan teman-teman dari Komisi 7. Dan juga dari sisi hukum dan khususnya hak cipta dari Komisi 13. Saya melihat kalau hari ini sebetulnya masih menjadi perdebatan itu sangat disayangkan. Kita kan sebenarnya bisa mencontoh banyak negara yang sebenarnya sudah mulai ini puluhan tahun lalu, bahkan 100 tahun lalu. Sistem ini adalah sistem kolektif yang sebenarnya sudah ditetapkan paling tidak sejak awal sebetulnya. Ini sudah ditetapkan secara kolektif ini. Memang ada dinamika, kemudian baru 2014 kan ditetapkan Undang-Undang Hak Cipta yang mengakomodasi adanya lembaga manajemen kolektif ini. Lembaga manajemen kolektif nasional sebetulnya benar-benar mantep itu baru di level PP. Kalau mungkin Bapak bisa koreksi ini ya. Tapi kalau saya mau terus terang, betul kan seperti itu. Level PP kita baru itu dibetulkan, posisinya diberikan aturan yang lebih detail, lebih kuat lah gitu ya. Tapi ini pun masih menimbulkan tarik ulur, multi interpretasi sampai hari ini beberapa pasal masih menjadi pusaran polemik di antara kita semua. Kalau saya melihat kita perlu aturan-aturan sebelum adanya revisi undang-undang yang mana sebenarnya ini kan sudah berlangsung. Ya. Sekarang ini revisi undang-undang ini saya juga terlibat di dalamnya, mungkin juga Bang Yanuar. Bang Yanuar juga terlibat di dalamnya yang sebenarnya ditargetkan untuk selesai 2025 karena dia masuk dalam undang-undang atau revisi ini masuk dalam prolegnas prioritas saya dengar ya. Revisi Undang-Undang Hak Cipta. Jadi berarti ini bisa jadi momentum ya. Nah, ini jadi momentum. Nah, di dalamnya itu nanti diatur semua pasal-pasalnya, jangan ada lagi lah multitafsir atau
berseberangan satu dengan yang lain, termasuk juga yang penting dalam konteks ini adalah status dari LMK, LMKN sebetulnya. Ini supaya dirapikan, supaya... Apa yang tidak rapi selama ini, Bang Once? Ya sebetulnya banyak pihak yang mempertanyakan ini yang mana yang sebenarnya katakanlah simpelnya yang berhak untuk mengumpulkan. Kalau dari pengertian yang lebih simpel adalah LMKN ini sebetulnya sifatnya untuk mempermudah semua, katakanlah satu account gitu kan. Dan kemudian sifat kedua mereka adalah sebagai regulator. Kemudian LMK dia akan membagikan kepada yang berhak. Apakah itu pencipta, apakah itu hak terkait penyanyi dan sebagainya. Dan ini harus dirapikan. Yang kedua juga saya pikir harus ada tarif ya. Tarif yang benar-benar pas gitu. Sebetulnya sudah diamanatkan oleh undang-undang sendiri bahwa ini semua ya, keputusan menteri waktu itu 2016 yang bayangkan sampai saat ini belum diperbarui, direvisi. Sebetulnya kan dari undang-undang dari keputusan menteri ini kan sudah diamanatkan setiap 2 tahun bisa diperbarui. Asalkan setiap pihak, katakanlah dalam konteks ini PHRI ya, ketemu dengan LMKN, ketemu dengan mungkin juga pencipta dan sebagainya untuk kemudian berembuk yang pasnya nih gimana. Kemudian selain revisi tarif, kita perlu sistem digital monitoring yang bagus. Nah ini LMKN mesti punya masih banyak berarti di PR-nya. Mesti punya cara untuk memilih itu. Nah LMKN sendiri mesti punya cara untuk bagaimana memutuskan sih gitu. Basis aturannya apa? Kemudian kita juga mesti punya PR untuk merapikan PDLM, itu pusat data lagu dan musik yang menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Hak Cipta. Lupa, ini saya gitu. Memang persoalan kita ini kan ada 3 hal. Pertama yang terakhir ini adalah persoalan budaya kita tentang penghargaan kepada royalti itu. Saya kira dari segi budaya memang kita harus betul-betul komit ya bahwa penghargaan kepada para pencipta ini memang harus menjadi bagian dari budaya kita. Jadi tidak budaya mencurigai satu sama lain. Para pelaku usaha juga sebenarnya tidak perlu kita curigai karena yang selama ini ada semacam self assessment yang kita lakukan. Jadi jangan jadi persoalan tarif kursi yang dipersoalkan, ya membayar aja begitu kan. Jadi selama ini pelaku usaha banyak curiga kayak LMKN gitu maksudnya? Kita jangan curigai juga begitu kan, jangan saling curiga, itu budaya yang tidak pas dari segi budaya nih. Dan dari segi lembaga memang perlu ada pembenahan kita. Transparan yang dikatakan. Kurang lengkap, kurang transparan? Ya saya kira memang kita harus akui di beberapa hal bisa tidak transparan kan. LMK itu memang harus bersiap untuk merevisi dirinya juga supaya dia transparan untuk mewakili para pencipta begitu kan. Jadi mungkin supaya pemirsa tahu konteks juga, kita putarkan ada alur pemberian royalti hak cipta. Alurnya seperti apa? Itu dari pengguna jasa, kemudian ke LMKN, dari LMKN ke LMK, baru dari situ ke pemilik hak cipta. Jadi alurnya seperti itu, teman-teman di sini. Pengguna jasa, LMKN, LMK, baru ke pemilik hak cipta. Alur seperti ini pun masih ada catatan tadi dari Bang Once ya. Mungkin harus ada satu account saja, kemudian LMK yang mendistribusikan, itu pun masih ada catatan bagaimana selama itu dijalankan. Tapi Bang Yanuar, kita mungkin setuju, siapa tahu urusan kicau-kicau burung ini akhirnya ini menjadi momentum untuk lebih serius lagi membahas revisi Undang-Undang Hak Cipta kita. Apa sebetulnya yang perlu direvisi kalau kita melihat konteks hari ini ada persoalan keresahan dari pemilik usaha? Ya, pertama saya perlu sampaikan begini ya, perlindungan tentang hak cipta di Indonesia ini relatif sudah terakomodir dengan Undang-Undang 28 2014 dan juga PP 2156 tahun 2021. Yang kemudian menjadi kontroversi adalah ketika pada tataran yang lebih teknis, aplikasi menjalankan PP itu, ini yang kemudian menjadi problem di masyarakat. Musik itu sekarang bukan lagi milik pencipta lagu atau musisi, tapi musik itu sudah menjadi milik budaya masyarakat kita. Nah ini yang menjadi agak complicated kemudian ketika undang-undang ini nih bobotnya ya, ini kalau kita perhatikan bobotnya ini keperdataannya sangat kuat. Hubungan antara pemilik royalti dengan dengan masyarakat, dengan pengguna, ya. Semua pasal kalau kita perhatikan, bicara pidana itu cuman ada di pasal 95 ayat 4 dan juga di 113.
Bahkan di pasal 95 itu sudah sangat jelas bahwa pengadilan yang berhak mengadili urusan hak cipta ini itu hanya pengadilan niaga. Bagaimana terkait dengan pidana? Itu ketika terjadi pembajakan. Dan sekarang kalau sudah ada kasusnya yang pidana. Nah, makanya ini yang perlu menjadi atensi kita, yang kemudian menjadi kawan-kawan Jadi pengguna ini pada takut semua. Kok bisa kayak begini gitu loh? Kenapa mengedepankan upaya-upaya hukum penindakan seperti itu? Nah, ini yang menjadi agak aneh gitu. Nah, kalau kita perhatikan konsep pidananya itu kan seharusnya yang melaporkan adalah yang pemilik royaltinya itu. Tapi kalau kita perhatikan ini yang LMK melakukan LMK. Padahal tugas LMK itu di dalam regulasi kita itu cuma 3. Menarik, menghimpun, dan mendistribusi. Tidak ada tugas melaporkan, tidak ada tugas menuntut. Ini koreksi Bang Yanuar kepada LMKN. Oh iya, betul. Oke. Nah, saya juga khawatir begini Pak Bernard ya. LMKN ini di dalam regulasi kita diatur memang berapa persentase yang akan dikelola oleh LMK dan LMKN. Itu 20% dari seluruh dana royalti yang dihimpun. Nah, saya tidak ingin kemudian LMKN berpikir untuk mendapatkan proporsi yang besar, kemudian menyasar semua pihak, gitu. Sampai burung pun dipermasalahkan gitu loh, iya kan? Nah, ini kan ada kekhawatiran. Jangan kemudian ya masyarakat yang disalahkan terus-menerus, tidak taat hukum, tidak menghargai property right dan segala macam, ya. Saya pikir LMKN juga mengedukasi dua sisi, baik pengguna maupun pemilik royalti. Sehingga ini berimbang begitu. Jangan sampai kemudian ya LMK yang diberi kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusi kemudian punya interest personal di situ. Adakah indikasinya sejauh ini, Pak Yanuar? Nah, sekarang begini ya. Personal interest tadi? Ini kan menebar ancaman kemana-mana, gitu loh. Menebar ketakutan kemana-mana dan itu fakta. Kawan-kawan UMKM penggiat anak-anak muda yang memulai usaha-usaha kafe dengan harapan dengan YouTube yang di-style di kafenya bisa menghibur masyarakat yang datang. Dan menurut saya sebenarnya kalau kita lihat ya musik di restoran, di kafe atau di warkop gitu ya, di angkringan-angkringan ini kan bukan main course. Orang datang ke sana itu kan mau makan, cuman dapat tambahan suasana, kan begitu. Sebentar. Beda dengan misalnya orang karaoke, orang datang konser, memang dia menikmati musiknya, dia nggak peduli makanannya apa, gitu loh. Tapi coba kita tanya nanti ke pencipta lagu ya, sepakat nggak dengan itu ya? Begini, dengan nanti. Pengusahanya di sini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya Bapak-Bapak ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya ya, perdebatan ini ya. Sesaat lagi pemirsa, tunggu di Kontroversi. Dari LMKN, Pak Bernard tadi sudah berusaha menjelaskan. Kritik tadi soal kurang lengkap, terbatas, kemudian kita tidak tahu pengusaha sudah bayar nggak, tahu dibayarkan nggak, beneran dibayarkan nggak ke penciptanya. Coba dari Mas Bembi, tanggapannya apa dari jawaban Pak Bernard tadi? Saya ini selalu memperhatikan laporan royalti saya yang dari LMK saya, LMK WAMI ya. Jadi makanya saya tahu tuh 2024 ke bawah tuh nggak ada tuh klaster restoran, kafe itu nggak ada, cuma general aja. Terus kemudian 2004-2005 ada klaster tapi belum ada namanya. Sekarang gini pertanyaannya kan, kalau misalnya nih, taruhlah tadi tuh ada restoran kan banyak banget nih di Indonesia Raya. Seandainya mereka semua bayar gitu, atau misalnya Mie Gacoan itu yang lagi kasus terus kemudian bayar. Dari mana saya bisa tahu kalau Mie Gacoan itu bayar gitu, ya kan? Nah faktanya dari tahun berapa saya terima laporan royalti itu, yang cuman klaster general itu. Saya nggak pernah merasakan ada surprise di royalti di klaster itu. Mungkin cuman ya di bawah 100.000 mungkin. Gitu. Bisa 100.000, bisa 200.000, cuma puluhan ribu gitu. Per tahun, setahun itu? Kan ada distribusinya ada waktu itu ada berapa kali untuk general ya. Pokoknya setiap distribusi di general itu tidak pernah memberikan surprise ke saya. Padahal kan restoran banyak banget di Indonesia Raya gitu kan. Intinya angkanya terlalu kecil. Itu aja kan sekarang kan ada isu ada yang nggak bayar misalnya Mie Gacoan, oh ternyata banyak pengguna yang tidak bayar gitu misalnya. Taruhlah nanti kita berharap nih
pengguna akhirnya pada bayar semua misalnya. Ini kira-kira mudah-mudahan akan berubah ya. Maksudnya karena selama ini saya nggak pernah dapat surprise tuh dari laporan general terkhusus, wabil khusus yang klaster kafe, restoran dan lain-lain ya. Padahal seharusnya menurut Anda itu tinggi ya? Restorannya dari banyak. kafe dan restoran ya? Saya rasa pasti ada yang bayar. Berarti juga usulannya harusnya ke depan LMK itu juga menyertakan pendapatan itu didapat dari restoran apa saja, kafe apa saja. Pertanyaan kan nanti mungkin bisa dijawab sama PHRI kan. Sebenarnya ada yang bayar nggak sih? Kok saya cuma dapat segini gitu loh. Oke, baik. Ya kan? Sebentar ya Pak Bernard, kita tampung dulu nih sekalian nih. Pak Iwan juga sudah mau bicara. Kita ini kan bayar per kursi 120. Oke, boleh ditampilkan teman-teman? Udah gede rincian banget gitu tarif yang kita harus dibayarkan pengusaha. Semua restoran-restoran kecil barang itu juga sudah mengatakan ini sudah terlalu berat buat kita dalam kondisi ya, angka-angkanya ya. Ekonomi yang seperti ini. Apalagi ditakut-takutin dengan pidana. Kita nggak bisa mengatakan, oh iya hukumnya gini. Faktanya orang takut. Itu fakta. Ya kan? Dan orang nggak tahu sebenarnya kan ini nggak bisa dikatakan ini urusannya hotel dan restoran. Pengguna adalah pengguna. Siapapun yang mengguna itu harus kena gitu. Nggak boleh ini kemudian diekstensikan. Undang-undang mengatakan begitu. Tidak bisa dibagi-bagi begini. Ya kan? Undang-undang mengatakan hanya semua pengguna. Bukan hanya restoran, semua ada angkutan, ada ini, ada kafe, ada. Jadi restoran itu artinya kan restoran Padang juga kena, ya kan? Warteg juga kena. Coba nanti kalau warteg ini tahu ini kan berontak nanti. Padahal di dalam undang-undangnya tidak dibedakan ini restoran besar atau kecil enggak. Gitu. Jadi 120.000 itu dipukul rata ya? Untuk semua skala, mau kecil, mau besar, restoran hukum, besar, restoran kecil. Namanya hukum itu harus mengenal asas proporsional. Ya kan? Dikit. Bisa nggak Pak? Saya nggak ngerti kenapa dari tahun 2016 tidak ada pembicaraan dan perubahan daripada aturan tarif itu. Ini dari 2016 loh. Itu betul. Kenapa nggak pernah dibicarakan? Dikurangi saja lah supaya tidak memberatkan. Jadi dalam prakteknya, sorry Pak, ini klarifikasi. Jadi cara kerja LMK ini itu tidak seperti yang disebutkan tadi. Ini ada kata kursi. LMK tidak pernah menutup mata kalau kita kasih kebebasan sebenarnya self assessment ya. Kalau hanya satu kursi yang dipakai, ada 100 kursi, apakah dipaksa? Tidak pernah juga gitu kan. Jadi tidak harus strict dengan 100 kursi yang ada di restoran baru. Tidak juga begitu ya. Jadi cara kerja LMK itu juga memahami tentang persoalan yang ada pada pelaku usaha. Kita ambil contoh ketika COVID. Apakah ada yang membayar? Juga tidak. Ada dispensasi, ada moratorium tentang itu. Gitu. Jadi LMKN bukan berarti melakukan pendekatan kriminal. Sorry Pak, enggak. Kita ini jadi bahkan berpikir tentang remunerasi. Iya, Pak Bernard sekarang begini. Ini supaya masyarakat juga clear ya, mencegah ketakutan di mana-mana. Pertanyaan saya, kalau warteg, setel musik, kemudian nasi padang, setel musik, itu akan dipermasalahkan apa tidak? Itu saya tidak tahu berita itu dari mana. Nah, enggak, sekarang penjelasan Pak Bernard ini dari LMKN. Jadi statementnya gimana? Jadi kalau kemudian warkop mereka setel musik, UMKM kafe-kafe kecil gitu ya, kecil-kecil gitu ya. Anak-anak muda sedang merintis usaha, itu akan dikejar nggak dengan? Kita belum pernah berpikir tentang itu, tapi ada orang yang sengaja menginformasi itu supaya takut. Berarti itu tidak benar, Pak Bernard. Berarti itu tidak benar. Sikat katanya belum. Tidak sama sekali. Nah, ini biar kejelasan Pak masyarakat kita ini supaya clear. Tapi seolah-olah LMKN ini gitu loh. masuk ke situ gitu ya. Ini semua sangat terbatas. Jadi pengenaan terhadap tarif itu masih ditentukan oleh oleh norma-norma yang ada dan belum meluas sampai di situ. Ya tapi kan isu yang beredar itu pengamen di jalanan, kondangan, begitu ya, di kampung-kampung. Siapa yang bilang gitu kan? Tapi ini persoalan apakah itu menghindari royalti? Ketakutan itu mestinya nggak ada gitu loh. Terlalu berlebihan maksudnya. Terlalu berlebihan. Ya lebay. Saya kira lebay itu. Coba Bang Unca. Bisa nggak kemudian ada aturan hukum ya katakanlah di Kementerian produk Kementerian Hukum ini ya, atau mungkin produk LMKN yang untuk spesifik mengatur bahwa tidak ada ancaman untuk UMKM mikro dan mungkin kecil. Kalau menengah lumayan lah, menengah itu kan udah 2,5 M sampai 50 M tuh, ya kan? Kemungkinan mereka bisa bayar. Tapi kita bicara mikro, UMKM mikro
kemungkinan nggak bisa tuh. Jadi gini. Dan Jadi caranya dan satu lagi yang tadi saya katakan, kenapa nggak bicarakan saja Pak baik-baik soal tarif itu. Pak Iwan tambahin dulu, baru nanti ditanggapi Pak Benat. Ya jadi gini loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 itu tidak ada membeda-bedakan. Ya, yang ada seluruh pengguna. Tunjukkan kepada saya bahwa ada pengecualian, ada diskriminasi bahwa UMKM itu dikecualikan. Saya ini sangat orang UMKM gitu loh. Tapi undang-undang itu harus non-diskriminatif. Kenapa Pak Bernard, dari mana kewenangan merubah undang-undang sehingga ini dikecualikan? Jadi, kalau mau ini harus diperbaiki. Undang-undangnya diperbaiki dulu aturannya. Supaya bisa membuat mereka itu nyaman, gitu loh. Ini kan tadi saya sampaikan di awal ya, ini kan sebenarnya keperdataan antara pengguna masyarakat dengan pemilik royalti. LMKN ini kan diberi mandat untuk kolek aja sama mendistribusi, kan itu saja. Nah sekarang maksud saya Pak Bernard, LMKN ini selain mengedukasi masyarakat, juga mengedukasi pemilik royalti. Setuju. Gitu loh, bahwa ini ada loh masyarakat sosial kita yang di mikro, warteg segala macam, boleh dong ya nggak kita pungut ya, kira-kira begitu. Sehingga masing-masing ini punya pemahaman yang sama. Nah tentu seperti yang Bang Onca bilang, pengusaha yang kira-kira sudah punya profitable yang cukup untuk bisa menghargai musisi kita, pencipta lagu kita gitu ya, ya mbok ya gitu loh. Kalau misalnya mendapat keuntungan dari situ, bayar royaltinya gitu loh. Nah ini kan keperdataan. Nah kalau dari sisi pemilik royalti kemudian oke deh yang UMKM tolong LMKN yang ini nggak usah dipungut, why not? Kita ini negara Pancasila loh gitu loh. Kalau saya berpikir sih banyak kearifan, banyak wisdom yang perlu diambil gitu loh. Sebetulnya saya kira prinsipnya harus kita pegang satu, tidak boleh memberatkan. Artinya jumlah dari tarif, besaran tarif itu dalam di restoran, mau di hotel, mau di pesawat terbang, apapun yang digunakan itu dalam rangka ekonomis, jangan memberatkan. Itu kan sebenarnya bisa dikumpulkan secara masif. Dan di undang-undangnya disebutkan harga yang wajar. Iya. Disebutkan harga yang wajar. Masih ada satu segmen lagi Bapak-bapak. Iya. Wajar dan adil untuk wajar adil mungkin takaran orang beda-beda. Nanti kita akan bahas ya solusi konkret jangka pendek yang bisa dilakukan itu apa. Sekarang tanpa sosialisasi bahwa di UMKM nggak usah lah. Sudah banyak Pak musisi-musisi yang muncul, pencipta lagu yang muncul dan bilang bahwa udahlah kalau kafe restoran mau puter lagu mereka puter aja, saya gratiskan. Sudah banyak gerakan-gerakan seperti itu. Bagaimana tanggapannya? Sesaat lagi tetap di Kontroversi. Kita sampai di segmen terakhir pemirsa. Mas Bembi, ketika sudah ada musisi pencipta lagu yang muncul dan mengatakan sudah bebaskan saja kafe-kafe restoran yang mau pakai lagu saya, monggo. Seperti Dewa 19, Juicy Lucy, Charlie dan sebagainya. Kalau dari Mas Bembi sebagai pencipta lagu, apakah ini bisa menjadi solusi atau ini tidak solutif juga sebetulnya? Ya, jadi memang kan ini kan ada satu keresahan dan ketakutan. Ya mungkin ini statement-statement itu untuk menjadi penyejuk lah ya, penyejuk aja sih sebenarnya gitu kan, karena juga kan dalam satu kafe gitu kan lagunya juga harus banyak misalnya gitu, restoran juga kan lagunya juga harus banyak ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba pernyataan-pernyataan seperti ini diikuti sama semua pencipta, nah itu gimana itu nanti di LMKN kan gitu. Tapi sih kalau bagi saya kembali lagi, bahkan yang kita takutin nanti malah kafe dan resto dan lain-lain ini malah menggunakan AI nanti. Menggunakan AI itu udah produknya, masternya dia yang bikin, penyanyi yang penciptanya udah langsung jadi. Itu lebih singkat lagi. Dan akhirnya mereka mungkin bisa pegang sendiri. Begitu ditagih bingung juga, nih terdaftar di LMK mana nggak didaftar juga. Kan gitu. Itu ya, tapi semoga tidak terjadi seperti itu karena solusinya apa kalau begitu Mas Bembi yang diharapkan? Ya, kalau dari saya sih tantangan terbesar itu ada di LMKN. Jadi harus memberikan royalty report yang transparan, ya kan? Jadi dari pengguna pun juga melihat, wah ini penciptanya nyampe kok gitu kan. Kalau tadi memang sudah disampaikan dari pihak PHRI kan ada kekhawatiran seperti itu gitu kan. Jadi
ini PR yang sangat Jadi penting kalau sekali. transparan itu bisa membangun kepercayaan ya? Ya, jadi kita pencipta ini tahu nih siapa yang restoran mana yang bayar gitu kan. Gitu. Oke. Dari sisi Bang Yanuar, apakah solusinya adalah revisi Undang-Undang Hak Cipta atau bagaimana? Ya itu bisa saja terjadi, tapi yang paling penting buat kita semua bahwa harus dipastikan masyarakat terkecil, UMKM, mikro, warkop, warteg, ya masyarakat kecil, menurut saya ini harus dilindungi, Pak Bernard. LMKN harus jelas, harus transparan. Mana kira-kira unit-unit usaha yang kemudian bisa dikecualikan. Pertama, yang kedua, LMKN juga harus mengedukasi bukan hanya masyarakat pengguna, tapi juga musisi dan pemilik royalti. Ya bahwa kita ini negara Pancasila, kita punya semangat gotong royong, tumbuh bareng, tidak saling menekan, sehingga bangsa kita ini dengan pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan Bapak Prabowo, ini semua bisa terwujud. Oke. Ya, semuanya tumbuh. Anak muda, Gen Z yang memulai berusaha dengan kafe-kafe kecilnya, saya berharap ini bisa mengeluarkan semua potensinya. Oke. Tanpa harus ketakutan dengan suara burung, suara macam-macam itu. Oke, Pak Iwan, terakhir. Ya, saya kira gini ya, semua ini kan warga negara Indonesia yang harus tumbuh. Musisi harus tumbuh, pencipta lagu harus tumbuh, UKM juga harus tumbuh, perusahaan juga harus tumbuh. Nah, ini tentu harapan kita semua. Tidak ada niat dari pelaku usaha itu untuk tidak membayar royalti, tidak. Karena kita sangat menghargai karya seni, kreativitas itu kita sangat menghargai. Nah, cuman memang UKM ini kan belum tentu mampu membayar gitu loh. Nah, ini tolong jangan hanya spontanitas ya, karena di dalam undang-undang tidak disebut. Tolong sebutkan di dalam undang-undang bahwa memang UKM itu dibebaskan, bukan di tingkat peraturan LMKN loh ya. Jadi butuh payung hukum yang lebih jelas, tegas. Di dalam undang-undang ini tidak ada perintah delegasi LMKN boleh membuat aturan di luar ini. Oke, baik. Pak Bernard dulu deh. Yang dicurigai. Untuk menanggapi semuanya, LMKM siap berbenah diri? Iya, saya kira memang betul. Yang terakhir ini saya senang bahwa dalam keadaan sekarang ini memang sebuah lembaga harus siap berbenah diri. Apalagi tantangan ke depan persoalan digital sudah semakin nyata begitu. Ekosistemnya sudah harus perbaiki. LMKM juga harus sadar bahwa dia sedang dalam arus besar perubahan begitu. Termasuk teman-teman LMK juga tidak boleh lagi bergaya seperti zaman dulu. Perbaiki transparansinya jelas begitu ya. Apa yang disuarakan Pak Bede itu benar, transparan dong. Bagi distribusikan itu dengan baik dan laporan pertanggungjawabannya jelas. Itu memang mimpi kita. Dan kemudian saya kira tentang ketakutan ini jangan ada yang takut saya kira. Apa yang dikatakan Pak Trisno senang sekali, berusahalah dengan baik, bayar apa yang menjadi kewajiban. Toh nggak besar juga kok. Kasihan para pencipta ini, kasihan para penyanyi ini gitu kan. Mereka sekarang hidup dalam keadaan yang sangat sederhana. Ayo kita bantu mereka supaya mereka tetap kreatif, menghasilkan sebuah karya-karya yang bagus. Para penyanyi juga silakan. Dan kemudian saya mau pesankan kepada teman-teman UMKM, jangan ragu. Undang-undang kita tidak detail tentang itu, tapi peraturan pemerintah kita sudah mengatur itu. Teman-teman di luar kota yang saya baca di beberapa sosial media, bernyanyilah di kampung-kampung dengan leluasa. Baik. Tidak akan bayar royalti. Terakhir Bang Once, silakan. Siap. Saya kira kita memang perlu membenahi banyak hal ya soal royalti ini karena sudah begitu lama, cukup lama ini menjadi polemik yang nggak ada habis-habisnya. Belakangan malah menyerang pengusaha UMKM. Saya berharap bahwa UMKM tetap bisa berjalan, khususnya yang mikro, kecil ya, yang sedang tumbuh. Karena apa? Karena kita mengandalkan mereka. Ekonomi negara kita nih yang saya dengar 60% itu UMKM, Pak. Jadi UMKM ini adalah pahlawan daripada ekonomi kita. Harus kita dahulukan kepentingannya. Juga dalam konteks hak cipta ini bagaimana ada aturan yang sifatnya operasional atau pengkhususan ya, yang bisa dikatakan seperti itu, yang mungkin dikeluarkan oleh kementerian. Saya percaya jika kita memiliki juga sistem yang lebih transparan, jadi ada kepercayaan di masyarakat untuk suatu lembaga yang mengumpulkan dan mendistribusikan hak cipta. Saya kira di konteks saat ini sistem yang harus kita lihat dan kita bangun adalah sistem yang sifatnya digital. Dan kemudian kita harus memilih yang paling tepat, yang paling mutakhir dan paling memungkinkan dari sisi budget dan anggaran. Dan bagaimana
LMK atau LMKN ini mengatur perjanjian dengan pihak-pihak penyedia sistem ini. Dan jangan kita boncos, ya. Jangan rugi, jangan tertawan oleh perjanjian. Ada biayanya ya. Iya, ya kita juga, ya semoga seperti itu, semoga negara juga hadir, ikut serta ya. Terima kasih bapak-bapak sudah berdiskusi kita soal royalti musik ini. Mudah-mudahan bisa mengurangi berisik yang ada soal royalti musik ini. Baik, teman-teman semua, royalti memang penting, tapi jangan sampai musik jadi sunyi karena aturan yang bising. Hargai karya, jaga suasana agar nada tetap merdu dinikmati. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV.